Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Nah, karena kita sudah mendekati hari Natal, kita sebentar lagi akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yuk sama-sama hari ini kita bangkit berdiri, kita katakan selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sebentar deh, kayaknya lebih enak kalau pakai gerakan ya. Oke, kakak ajarin ya gerakannya adik-adik. Ini ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Oke, pada bisa ikutin gerakan kakak-kakak ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sekali lagi, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Oke, silakan duduk. Yuk, sama-sama pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan mengawali ibadah ini. Mari sama-sama katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi,
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pagi hari yang baru ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin menggunakan hari kami yang baru ini untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hadirlah dalam setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat merasakan sukacita, merasakan kehadiran Engkau dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau tetap memuji Tuhan agar setiap pujian yang kita berikan bisa terdengar sampai ke seluruh pulau dan benua. Oke. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Semuanya silahkan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat penyembahan. Mari masuk.
kita bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan tolong sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Ketemu lagi sama kakak Kezia, dan sekarang adalah saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapin Alkitabnya, disiapin juga catatannya. Kalau ada yang mau dicatat atau yang mau ditanyain, dicatat ya. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau ngasih tebak-tebakan dulu nih ke adik-adik. Gambar pertama, apa ya adik-adik? Warna coklat, mungkin kayu. Gambar kedua, aduh kakak masih belum tahu deh. Gambar ketiga, apa ya? Mungkin langit ya adik-adik. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Oh, kayaknya tangan ya. Kita keluarin 2 gambar yuk. Tuh, bener deh adik-adik, itu kayak badan seseorang yang sedang memegang sesuatu. Tuh kan bener. Oh, kayaknya udah tahu deh. Itu gambar Tuhan Yesus yang sedang menggendong seekor domba. Tuh kan bener, itu gambar Tuhan Yesus. Iya, betul. Tadi adalah gambar Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau nanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Siapa sih Yesus Kristus itu? Yesus itu Tuhan kita, Kak. Betul. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, Kak. 100. Tuhan Yesus itu juru selamat kita, Kak. Bener banget. Semua jawaban tadi itu bener semua. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Dia adalah Raja di atas segala raja, dan Dia adalah Juru Selamat kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tapi karena sebentar lagi kita akan merayakan apa? Kalau udah bulan Desember, artinya kita akan merayakan Hari Natal. Nah, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal itu hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus di bumi sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Coba yuk sekarang buka Alkitabnya. Kita buka Yohanes pasalnya yang pertama. Coba buka Yohanes 1. Kita baca ayatnya yang ke-1 dan ke-14. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, sesuai ayat yang tadi dibaca, pada mulanya, pas awal banget sebelum dunia ini dibentuk, ada apa? Ada Firman. Dan sesuai ayat yang tadi dibaca, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu di ayat 14 dilanjutkan, Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah Firman yang menjadi manusia itu? Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Dan tadi di ayat 1 dikatakan apa? Firman itu adalah Allah.
Berarti Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang lahir di bumi di tengah-tengah kita sebagai manusia. Dan kita merayakan hari kelahirannya yang disebut hari Natal. Pada hari Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di bumi sebagai manusia. Dia lahir di Bethlehem dari kandungan Ibu Maria, dan Ibu Maria memiliki suami yang bernama Bapak Yusuf. Lalu, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia, yaitu hari Natal, adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa sih maksud dan tujuan Tuhan Yesus lahir di bumi. Apa sih tujuan Tuhan Yesus harus lahir di bumi sebagai manusia? Padahal kan Tuhan lagi enak-enak di sorga, lagi santai-santai. Kenapa sih dia sampai harus lahir di bumi sebagai manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jawaban mengapa Tuhan Yesus harus lahir di bumi sebagai manusia ada di ayat yang sangat terkenal. Kayaknya di antara adik-adik ada yang udah tahu dan udah hafal deh isi ayat ini. Ada yang bisa tebak? Jawabannya ada di Yohanes lagi. Yohanes 3 ayat 16. Yuk dibuka kitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Walaupun adik-adik mungkin sudah hafal, kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi dari ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, kita tahu mengapa Tuhan Yesus harus lahir di bumi sebagai manusia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Karena Allah sangat sayang banget sama kita, sayang sama kakak dan adik-adik sekalian, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk lahir di bumi sebagai manusia. Supaya setiap manusia yang berdosa, yang harusnya menerima hukuman karena dosa, mereka tidak mengalami itu karena sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia yang berdosa, kita perlu ditebus oleh domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan Yesuslah yang menjadi domba kurban untuk menggantikan manusia. Wah, baik banget ya Tuhan Yesus. Walaupun dia itu sangat berkuasa, sangat dahsyat, tapi dia rela turun ke bumi, lahir sebagai manusia karena dia sangat menyayangi kita semua, supaya kita tidak mengalami penghukuman dosa. Baik gak Tuhan kita? Baik banget, makanya kita itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, menaati perintahnya, mencintai Tuhan dengan menjalani firman-Nya karena dia sudah begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dia rela turun ke bumi menjadi manusia, bahkan mengorbankan dirinya untuk mengganti dosa kita. Nah, sekarang karena adik-adik sudah tahu alasan mengapa Tuhan Yesus lahir di bumi sebagai manusia. Nah, adik-adik bisa menceritakan ini ke saudara adik-adik, ke teman-teman, supaya kita itu merasa senang saat Natal, bukan karena ada Santa Claus, bukan hanya karena ada hadiah Natal, bukan hanya karena hari libur, bukan hanya karena itu, tetapi kita merasa senang, kita merasa sukacita di hari Natal, karena kita mengerti Tuhan Yesus lahir di bumi untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Oke? Nah, sekarang kita baca yuk ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yuk,
Kita baca. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jangan lupa dihafalin ayat hafalannya dan ingat-ingat ya, mengapa kita harus sukacita, mengapa kita harus berbahagia di hari Natal, karena kita tahu Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia rela lahir di bumi untuk menyelamatkan kita karena dia begitu mengasihi kita. Amin. Sekarang lipat tangannya, tutup mata, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Engkau lahir di bumi menjadi manusia. Dan kami sangat bersukacita dan kami bersyukur karena kami tahu Engkau rela turun ke bumi sebagai manusia karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau lahir di bumi sebagai manusia karena Engkau ingin menyelamatkan kami dari penghukuman dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan Engkau karena Engkau sudah terlebih dahulu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.